Jadi, hari ini, dulu waktu gue pengen kuliah, gue pengen cari waktu itu salah satunya ke Amerika. Waktu itu cari informasi untuk kuliah ke Amerika susah banget, bener nggak bagi kalian yang udah nyari? So, gue hari ini punya spesial, jadi dia di kuliah di UCLA, University of California, Los Angeles. Gimana sih caranya kuliah ke Amerika? Langsung aja kita lihat informasinya. Ada kayak game-game gitu nggak ya? Wait. Game nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada, I see. Nggak I ada. see. Tapi mainly tadi aktivitasnya kayak yang tadi kamu udah sebutin lah ya kira-kira ya. Iya. Oke. Gimana rasanya orang-orang di sana gitu? Kayak gimana gitu kayak rasanya orang-orang di UCLA? Yang pasti lebih ambisius, lebih niat belajar. Orangnya juga kayak lebih rajin-rajin gitu. Jadi kayak misalkan setelah pulang kampus nih, misalkan mau belajar yuk gitu. Yap. Enggak mau makan, habis itu belajar lagi yuk, kayak gitu-gitu. Ya, jadi lebih ambisius dan lingkungannya juga kan kompetitif gitu. Jadi kadang kayak ada yang kayak kurang mau menolong satu sama lain gitu. Cuman nggak semua. Semua lah ya. Nggak semua kayak gitu. Ada lah. I see. Ada. Tapi intinya fun lah ya di sana ya, karena kan tadi orang-orangnya juga pada rajin belajar, terus kayak banyak dari beberapa negara ya kan. Nah, di sana ada komunitas Indonesia? Ada. I see. Jadi di sana ada komunitas Indonesia namanya IBSA. Indonesian Brewing Student Association gitu. IBSA gitu. Nah, jadi itu IBSA. Indonesia B-nya tuh Bruins. Bruins, I see. Ya, Bruins. Maskotnya UCLA kan ya? Ya, betul. Jadi itu kayak semacam organisasi Indonesia di sana, dan itu satu-satunya gitu, nggak ada lagi gitu. Oh, satu-satunya ya? Itu cuma satu-satunya doang gitu. Asik. Ada berapa orang Indo yang di UCLA sekarang? Termasuk di Bruins? Dari angkatan yang mana ini? Semua angkatan misalnya? Atau angkatan semua kamu angkatan, dulu? Semua angkatan kurang lebih 100 ada sih. 100? I see. Ya, 100 ada. Tapi kalau buat my angkatan paling kayak cuman kayak 30-an, dan itu kayak nggak semua kita saling kenal. Jadi misalkan sekarang aja nih, gue kayak nggak gitu kenal gitu sama angkatan gue sendiri gitu, karena kan temen mainnya beda gitu. Nggak kayak di college. Kalau di college kita kenal semua gitu, di sini enggak gitu. I see. Jadi intinya banyak lah ya, tapi biasalah kalau kuliah emang kayak gitu. Di sini juga di NUS juga kayak gitu. Di sini orang Indo juga ya? Iya, sama kayak gitu juga, kayak nggak semua pasti kenal. Maksudnya semua orang lah pasti kenal, pasti nggak kayak gitu. Iya. Ya, fun sih kelihatannya. Hal terseru apa yang kamu pernah alamin di UCLA, atau hal yang paling kamu senang di UCLA itu apa kira? Oh, jadi kayak ada sih, kayak aku kayak ambil satu kelas gitu, kayak programming gitu juga, dan itu kayak seru banget gitu, kayak ini challenging banget gitu, terus I find it kayak interesting gitu, dan ya udah gitu. Terus pernah gitu, jadi kayak IBSA gitu ngadain suatu event gitu, kayak gathering gitu sesama Indonesia buat saling kenal gitu-gitu. Udah sama cuman gitu kita, ya? Iya, ada. Cuman kita piknik gitu, kayak 3 hari 2 malam gitu. Oh. Jadi kayak kita pernah kayak ke misalnya main ski gitu. Kayak awal tahun ini kan I main ski juga gitu sama mereka gitu, dan itu seru banget gitu. I see. Gitu. Jadi intinya di sana nggak perlu khawatir ya, kita satu-satunya orang Indo, karena di sana ada IBSA di UCLA. Kalau selain di UCLA, IBSA itu hanya UCLA aja ya? Iya, hanya UCLA aja.
Berarti di luar UCLA adalah pokoknya ya PPI atau Ada. apapun. Ada. Tapi di UCLA ada IPSA lah. Jadi di Amerika ada komunitas orang Indo guys. Jadi kalian nggak bakal sendirian, nggak bakal takut sendirian. Dan ini terakhir nih guys, pertanyaan terakhir nih Ger. Kayak ada 2 pertanyaan terakhir. Pertama, apa kayak setelah kamu lulus kayak itu di UCLA ada, lu bakal ngapain gitu? Kayak UCLA harus ada kerja di sana atau gimana? Dan pertanyaan yang terakhir, apa tips dan triks kamu buat orang-orang yang mau masuk ke UCLA? Oke, pertanyaan pertama, setelah lulus dari UCLA, Yep. ada beberapa orang yang mau langsung kerja, ada yang mau take a break dulu, dan Yep. ada juga yang mau S2, master, ambil master gitu. Yep. So kayak for me, kayak engineering degree gitu, aku maunya sih kayak mau S2 dulu gitu, habis itu langsung kerja gitu. Jadi kayak lebih masukin kayak major yang lebih spesifik lagi gitu. Yep. Baru abis itu kerja gitu, atau enggak bisa juga langsung kerja udah selesai gitu, nggak sekolah. I see. Jadi depends pada orang-orang juga gitu. I see. Dan kita bisa cari info ini di info sekolah. Jadi kalau kita udah UCLA student, kita bisa dapat info sebanyak mungkin, segala info di lingkungan UCLA gitu. As long as kita kayak provide official email kita, ntar ditanya ada websitenya gitu. I see. Jadi kita bisa dapat informasi. Itu nanyanya kemana ya? Nggak, jadi kita setelah kita got accepted gitu, kayak ada portal UCLA kayak tolong submit your deposit gitu, biasanya kan ada deposit gitu. Nah, di bawah itu juga kayak ada kayak kayak setelah kamu keterima, langkah apa aja yang harus lo ambil gitu, kayak ada step-stepnya gitu. Kayak misalkan attend orientation, itu salah satunya. Ada juga yang kayak make a profile dulu gitu. Jadi lu tulis kayak nama, email gitu, nomor telepon gitu-gitu. I see. Dan dari situ kita bisa dapat informasi apa aja ya tadi ya, yang kayak kamu bilang. Apa aja gitu. I see. Pertanyaan yang tadi terakhir, yang kedua, itu ada nggak tips dan triks dari kamu untuk orang yang mau masuk ke kuliah di sana, UCLA? Oke, jadi kita kan sesama orang Indonesia ini. Yeah. Yang pasti kan kita, tapi ada beberapa orang Indo yang international gitu. That means kayak mereka punya bahasa itu diajarin di sekolahnya tuh Inggris gitu. Yep. Nah, karena gini loh, ada my friend yang di US gitu, mereka kayak ngomong Indonya nggak lancar gitu. Jadi kayak ngomong Inggris terus tiap hari gitu. Nah, tips aku gitu buat kayak kalau kita misalkan orang Indo yang sekolahnya misalkan ya di Penabur atau enggak IPK gitu, saran aku sih kayak paling kayak kalau kita mau apply sebagai freshman, nilai SMA kita mesti bagus. Itu yang pertama. Karena kalau nilai SMA kita bagus, kita ada di top, kita ya tinggal go for it lah. Dan itu kayak kita bisa lah gitu. Terus kayak kita mesti kayak tes, misalkan SAT atau enggak TOEFL IELTS gitu. Yep. Nah, kalau kita kan susah kan. Nah, jadi saran aku gitu kayak buat rekomendasi buat anak-anak yang sepantaran sama kita gitu. Kita yang dari sekolah SMA lah ya, sekolah SMA SMA itu di Kurikulum Indo ya. Yeah. Itu kita apply dulu ke community college lah, saran aku gitu. Yep. Kalau kita nggak bisa, kita apply dulu community college, nggak ada salahnya kok, dan lebih murah itu, baru ke universitas, itu aja sih. Iya, dan waktunya juga nggak rugi ya, karena 2 tahun di community college dianggap 2 tahun di kuliah juga kan. Iya. Ya. Betul sekali. Jadi nggak bakal kita ngulang waktu juga, jadi nggak bakal waktu percuma lah. Waktu percuma juga gitu. Iya. Masih. Jadi sarannya adalah
lewat community college dulu ya, Ger ya. Oh, satu lagi. Ya. Satu lagi. Kalau kita mau ke universitas misalkan di California, Yap. kita sebaiknya apply college yang di California juga. Satu state. Oke. Karena Jadi kalau beda state susah gitu. As I know kayak gitu sih. Jadi intinya kalau misalnya kita di community college yang di California, apply di California universitasnya. Cari yang satu daerah lah ya. Satu state ya, satu negara ya. Satu state. Iya. Satu state lah. Biar gampang lah. Iya, biar gampang. Ya. I see. Kalau untuk yang S2 mau ke sana gimana, Gir? Kalau S2, I think kayak kita mesti kayak ada tes yang namanya GRE. Jadi GRE itu kayak semacam tes, kayak ada verbal, ada kayak critical thinking gitu, dan itu kayak mesti bagus gitu. Tapi some universities mereka no required GRE kok, jadi langsung masuk aja gitu. Itu juga ada gitu. Jadi depends juga sih. I see. Kalau untuk UCLA sendiri ada ya? Kalau UCLA sendiri ada S2-nya. I see. GRE, I see. So itu dia guys, hasil kita ngomong-ngomong sama Giri. Thank you banget Ger, udah bersedia waktunya untuk share pengalamannya di UCLA, cara masuk UCLA dari community college, dari SMA bahkan. Dan thank you juga untuk kamu yang udah nonton sampai akhir ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan gue mungkin akan banyak bahas tentang kuliah di Amerika, bakal fokus di sana sekarang. So itu dia guys dari gue. Makasih guys, dan see you guys di episode berikutnya. See you guys.